Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih berikan banyak sekali nikmat kepada kita semua sehingga kita mampu menghadiri majelis kurma. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan waktu kita hari ini menjadi catatan amal kebaikan kita di yaumul mahsyar kelak. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat kita kepada beliau, mudah-mudahan di yaumul mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatnya dari beliau juga. Amin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah SWT, adapun tema kita pada hari ini adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Sesuai surat Al-Ma'un, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di situ Allah jelaskan bahwasanya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Dalam surat ini Allah jelaskan yang pertama ciri-cirinya adalah yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Di sini jelas Allah berikan peringatan kepada kita semua. Ciri-ciri yang pertama adalah menghardik anak yatim. Anak yatim sejatinya adalah anak yang harus kita berikan kasih sayang, kita berikan belayan. Namun banyak sekali kejadian di sekitar kita bahkan menelantarkan anak yatim, menghardik, memukul, bahkan dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada anak yatim, sehingga itu menggores hati anak yatim. Sementara Rasulullah sendiri memberikan contoh bahasanya pada suatu masa Rasulullah menjumpai seorang anak kecil sedang menangis di antara kerumunan orang-orang yang lain, teman-temannya. Lalu Rasulullah menghampiri bertanya, "Kenapa engkau menangis ya anakku?" Anak tersebut menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku tidak memiliki seorang ayah, tidak memiliki apa yang dimiliki oleh teman-teman. Mereka bersukaria menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, sementara aku tidak ada yang memberi, mengasihi, ataupun memberikan baju baru." Lalu Rasulullah mengatakan, "Maukah engkau menjadikan aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah sebagai kakakmu?" Dengan rasa yang sumringah, sang anak tersebut menyambut mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Rasulullah saja memberikan contoh bahwasanya anak yatim itu harus diberikan kasih sayang, perhatian yang lebih dibanding anak-anak yang lain. Oleh sebab itu Allah tegaskan di dalam surat itu, jangan sampai menghardik anak yatim, karena itu merupakan dosa yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ciri yang kedua adalah orang yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Di sini banyak sekali kita jumpai di lingkungan kita bahwasanya banyak fakir miskin yang terlunta-lunta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, itu luar biasa sekali tidak dapat terpenuhi. Harus berbanting tulang, kerja keras, kesana kemari, mencari sesuap nasi untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun banyak pula di lingkungan kita yang memiliki harta yang berlebih namun tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Bahwasanya para ulama juga sepakat
apabila ada di sekitar lingkungan kita fakir miskin, sementara kita mengadakan sebuah pesta atau syukuran, kita tidak mengundang, maka itu tergolong ke dalam dosa yang besar. Oleh sebab itu, perintah Allah jelas sekali di dalam surah Al-Maun ayat kedua tersebut, kita wajib memberikan makan kepada fakir miskin, yang mana fakir miskin itu sejatinya adalah tanggung jawab kita semua. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari pada momen Ramadan ini perbanyaklah kita berbagi kepada kaum fakir miskin yang ada di sekitar kita. Alangkah lebih baiknya bila memiliki rezeki yang lebih, kita salurkan di sekitar kita, juga di daerah-daerah yang lain. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang lalai akan sholatnya. Di dalam surat Al-Maun tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Allah ancam hukuman bagi orang-orang yang melalaikan akan sholat. Allah tidak main-main dengan ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang lalai akan sholat. Lalai akan sholat ini bukan berarti dia tidak sholat. Ketika waktu azan sudah berkumandang, masih nyantai dengan kita urusan duniawi, kita masih mengutamakan urusan duniawi. Kemudian ketika azan sudah berkumandang, belum waktunya qomat, masih ada waktu, menunggu lagi. Kemudian sudah qomat, belum rukuk imamnya. Nah, saat kita sudah menjadi makmum pun, kita banyak sekali menemukan orang yang lalai akan sholat itu. Apa contohnya? Ketika imam sudah bertakbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah selesai, baca surat pendek, sang makmum masih main-main di belakang, sehingga menunggu imam rukuk barulah ikut rukuk. Itu juga tergolong kepada orang-orang yang lalai akan sholat. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, masalah sholat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab di yaumil mahsyar kelak. Jadi Allah letakkan ini urutan yang pertama sebagai amalan kita yang akan dihisab nanti. Oleh sebab itu, mari rubah cara kita dalam sholat. Orang-orang yang lalai dari sholat, kita rubah supaya tidak lalai dengan sholat. Semoga dengan Ramadan hari ini, tahun ini, menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak lalai lagi dengan sholat, dan menjadikan orang-orang yang berpredikat muttaqin di akhir Ramadan kelak. Sahabat kurma yang dirahmati Allah SWT, itulah beberapa ciri-ciri orang yang mendustakan agama sesuai yang tertera dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan 7. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama, sehingga kita selamat di yaumil mahsyar kelak. Oleh sebab itu, mari sama-sama, mumpung nih bulan Ramadan masih ada bersama kita, kita perbaiki segala sisi kekurangan-kekurangan kita. Kita perbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.